Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Nur Fajar Ses dengan NIM 911423187. Sekarang saya mahasiswa aktif semester 3 dari kelas G jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas mengenai pembahasan demokrasi yang ada di negara-negara. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu demokrasi di Indonesia. Lebih tepatnya di negara saya sendiri. Sebelum kita membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan demokrasi, atau apa pengertian dari demokrasi itu sendiri, teman-teman. Baik, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan politik dibuat oleh warga negara melalui mekanisme pemilihan umum atau bentuk partisipasi lainnya. Demokrasi juga menekankan kebebasan individu dalam memilih orang-orang yang akan memimpin dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia disebut dengan Pancasila. Demokrasi ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman di Indonesia. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada prinsip-prinsip demokratis, namun tetapi mengutamakan nilai-nilai sosial, keadilan sosial dengan budaya dan kondisi yang ada. Dalam praktiknya, Indonesia menganut demokrasi perwakilan di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan umum untuk mengisi jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif. Sementara ada dua bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi ini rakyat secara tidak langsung harus mengikuti demokrasi yang ada di Indonesia. Misalnya, rakyat harus menjalankan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sementara demokrasi tidak langsung, sementara demokrasi langsung di mana rakyat ikut langsung dalam menentukan pilihan-pilihannya, pilihan-pilihan calon orang-orang yang menjabat di pemerintahan. Oleh karena itu, ini sangat penting, teman-teman, karena itulah yang akan menentukan kebijakan yang akan diterapkan di negara ini. Apalagi, teman-teman, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sudah mulai masuk pada pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah serentak skala nasional se-Indonesia. Jadi kita di sini harus langsung ikut dalam mengambil bagian. Siapakah pilihan-pilihan yang menurut kita baik, yang bisa mengayomi, yang bisa memajukan, yang bisa menyetarakan berkeadilan sosial untuk masyarakat di kota itu. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa demokrasi di Indonesia seringkali mendapatkan kendala-kendala dan berbagai macam permasalahan. Seperti permasalahan yang paling melekat di negara ini, di mana money politik, yaitu berpolitik dengan uang.
yang ibaratnya yaitu serangan fajar. Caleg-caleg meminta kepada rakyat untuk memilih beliau dengan imbalan mengasih uang semisalnya 200.000. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena ini akan menurunkan tingkat demokrasi itu sendiri. Karena suara kita itu mahal, bukan karena mahalnya kita bayarkan dengan bentuk uang, tidak. Tetapi kita harus pintar memilih pemimpin yang mampu mengayomi kita, yang mampu memajukan kota tersebut, yang bertanggung jawab, anti korupsi dan lain sebagainya yang merugikan negara ataupun rakyatnya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin meminta kepada teman-teman untuk menggunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan terpengaruh oleh godaan-godaan yang justru akan membuat kita sendiri akan sengsara, yang akan membuat kita sendiri kecewa. Dan kalau teman-teman sendiri jangan menjadi orang-orang yang golput atau tidak memilih dikarenakan teman-teman kecewa dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu tidak akan menaikkan tingkat kualitas demokrasi kita, justru akan menurunkan tingkat demokrasi kita. Karena suara teman-teman ini sangat penting, karena kalau teman-teman yakin kepada pilihan-pilihan kalian yang mampu lebih baik daripada yang kemarin, maka teman-teman menentukan suara tersebut untuk orang tersebut. Semoga dia amanah dan semoga dia bisa memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pada kesempatan ini itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat, walaupun hanya sedikit materi yang saya bawakan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan kesadaran teman-teman betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang demokratis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.